Apa kabar sahabat hebat? Tentunya selalu dalam berkelimpahan dan keharmonisan ya. Jumpa lagi di Sapa Mentari ya. Selamat pagi teman-teman, dan semoga hari ini teman-teman diberikan keberuntungan dan yang namanya keberlimpahan ya dalam segala aktivitas, dan mengalir terus rezekinya sampai kapanpun. Dan kini kita mulai ya. Kita pengen membahas nih, kenapa sih orang kaya itu justru lebih sederhana dalam hidupnya, dalam penampilannya atau dalam segala hal ya. Apa alasan mereka untuk seperti itu? Dan ini kita pengen sharing ya. Di sini ya, saya bukan menggurui dan saya tidak mengajari teman-teman, saya hanya berbagi aja. Ini dari versi saya sendiri ya, dari versi apa yang sudah saya lakukan riset ke beberapa orang yang saya kenal, terus ke orang-orang yang mungkin teman-teman juga udah tahu ya siapa saja mereka dan bagaimana penampilannya, bagaimana cara hidupnya, bagaimana gaya hidupnya juga, terus seberapa besar kekayaannya. Mungkin teman-teman tahu ya siapa aja orang-orang yang seperti itu, dan mungkin di sini saya nggak akan menyebutkan siapa saja, tapi udah ada contoh-contoh banyak banget yang teman-teman bisa temukan di internet ya, entah di YouTube, entah di Google, entah dimanapun ya. Alasan kenapa orang kaya itu justru lebih sederhana, karena apa? Ya mereka justru lebih rendah hati. Begini, mereka rendah hati karena kayak mereka itu nggak perlu memamerkan dirinya. Siapa sih? Terus bagaimana sih? Berapa banyak harta gua? Apa aja sih yang gue punya? Mereka nggak perlu memamerkannya, tapi orang tahu, orang melihatnya, dan orang justru udah menilainya sendiri gitu. Jadi nggak kayak orang-orang yang suka pamer ini itu, tapi kenyataannya ya nggak tahu, entah itu nyewa, entah itu pinjem, entah itu pakai barang orang, kita juga nggak tahu. Terus hasilnya dari mana kita juga nggak perlu tahu juga ya. Kalau untuk orang-orang yang suka pamer itu, tapi kalau yang orang-orang bener-bener kaya yang mereka justru penampilannya sederhana, bahkan dalam rekeningnya itu duitnya udah nggak miliar lagi ya. Dia udah banyak sekali duitnya, dan mungkin kalau kita ngitung juga capek sendiri berapa banyak duitnya. Itu sebenarnya yang perlu kita contoh ya dalam kehidupan ya. Bagaimana mereka bisa seperti itu, dan apapun yang dilakukan pasti itu membawa dia itu ke sebuah keberuntungan. Nah bagaimana? Karena mereka itu menciptakan dirinya dari kerendahan hatinya, itu menciptakan dirinya dipenuhi dengan keberuntungan. Dan justru orang-orang seperti itu malah banyak menolong orang lain. Contohnya membuka lapangan pekerjaan, terus berbagi peluang, terus dia punya misi yang sangat mulia ya untuk kehidupan di dunia. Mereka nggak membedakan kamu siapa, kamu dari mana. Mereka nggak pernah membedakan ya, karena kerendahan hatinya. Terus yang kedua, mereka tidak pernah mendewakan barang mahal atau branded. Dalam artian branded, dia harus pakai sesuatu yang harus ditonjol-tonjolkan, harus merek terkenal, harus ya biar diakui orang. Karena tanpa mereka cari pengakuan, orang udah tahu. Mungkin kalau pakaian yang dia pakai hanya beli di pasar loak ya, orang udah melihatnya, weh ini pasti mahal nih, ini berkelas nih, dan ini bukan abal-abal nih yang dia pakai nih. Karena apa? Personal brandingnya udah terbentuk, dan dari auranya juga membawa sesuatu yang dia pakai itu bernilai. Beda kalau kita nih yang sok kaya. Yang sok kaya kita memakai sesuatu, wah pengen diakui orang, kita tonjolkan harga barang yang kita pakai, terus mereknya ya, atau beli di mana. Ya kalau di aura kita sendiri atau di personal branding kita sendiri, kita bukan siapa-siapa ya bakal diketawain. Mau semahal apapun yang kita pakai juga orang nggak mau tahu. Karena apa? Ya itu tadi, lo pakai paling tuh KW kan gitu, ya kan? Nah beda sama orang-orang yang mereka itu bener-bener kaya, tapi mereka justru lebih sederhana. Meskipun apa yang dia pakai itu barang murah, akan terlihat itu adalah sesuatu yang mahal. Ya karena apa? Personal brandingnya tadi. Kita perlu banget yang namanya mencontoh mereka. Dalam artian apa? Kesederhanaannya. Terus bagaimana dia menciptakan itu semua. Kayak misalkan nih,
mereka membuat sesuatu yang bisa menyerap tenaga kerja, itu kita perlu contoh. Misalkan mereka, wah launching nih produk baru nih, gua butuh banyak orang yang bisa jadi tim marketing. Atau, wah gua butuh tim support yang handal nih. Nah, mereka justru membuka peluang-peluang untuk orang lain, bukan menutup diri dan ya menutup untuk peluang orang lain bisa masuk ke dalam dunianya, dalam dunia bisnisnya. Nah, itu yang perlu kita contoh, hal-hal seperti itu. Dan mereka justru membagikan ilmunya, kiat-kiatnya apa aja sih yang dia lakukan selama dari nol sampai dia berhasil. Mungkin dari idenya, mungkin dari ya story-nya kita bisa pelajari juga ya. Jadi nggak melulu misalkan wah itu kan nasibnya udah baik dulu, udah bagus dulu, dia lahir dari seperti itu. Nah bukan gitu, mereka pasti ada proses-prosesnya. Banyak kok orang yang tadinya misalkan nih dapat warisan nih misalkan dari orang tuanya, tapi mereka tidak bisa mengelolanya. Karena apa? Nggak dilatih dan dirinya udah terlalu lama sekali menjadi seseorang yang malas, orang yang nggak mau berinovasi. Nah itu yang bahaya. Jadi justru mereka yang seperti itu tuh rendah hati. Mungkin mereka punya banyak barang-barang yang mahal gitu, kayak misalkan nih mobil mewah atau jam tangan mewah. Kadang mereka punya, tapi mungkin mereka nggak mau menonjolkan juga karena yang dibeli adalah kolektor item. Jadi mereka beli barang yang mahal, tapi itu menjadi sebuah aset masa depan yang nilainya itu justru akan naik. Misalkan nih beli jam tangan, dia beli Rolex, nggak dipakai untuk dipamer-pamerin, tapi begitu harganya naik, nah mereka jual, berapa ratus persen mereka dapat. Mereka berpikirnya seperti itu. Karena apa? Lanjut yang ketiga ya, orang kaya itu lebih memilih aset daripada liability. Contohnya nih, mereka jajannya bukan jajan-jajan barang-barang yang untuk dipamerin, entah pamer ke temen atau di sosmed. Mereka udah nggak perlu lagi kayak gitu. Dan condong mereka ini memilih sesuatu itu yang bisa menghasilkan juga. Contoh nih, misalkan nih jajannya emas, jajannya perusahaan. Nah keren banget kan. Padahal kita bisa mencontohnya hanya modal sedikit ya. Mungkin di video yang lain saya udah pernah bahas ya, kenapa kita mesti investasi, terus kita harus punya aset. Karena gini, dengan modal yang sangat terjangkau, kita udah jadi loh pemilik perusahaan ya. Kita bisa membeli perusahaan dengan nilai yang terjangkau, meskipun hanya 0,000,000 berapa, tapi kita sudah menjadi salah satu pemiliknya. Nah, itu yang perlu kita kembangkan ya. Saya nggak akan promosi ya untuk sebuah produk investasi ataupun apa. Tapi di sini saya hanya berbagi aja berdasarkan apa yang saya lihat dari orang-orang yang saya kenal, orang-orang yang ya pokoknya kita juga kenal deh. Misalkan memilih bank yang terbesar di Indonesia pun juga mereka sederhana. Makan pun juga nggak gengsi, harus di tempat ini, di tempat itu. Nah, itu yang justru perlu ya kita copy paste. Karena apa? Ya itu kita nggak tahu entah kapan kita bisa seperti itu. Kita nggak akan merubah hidup kita kalau kita tidak mau merubah yang namanya pola pikir kita. Pola pikir kita ini harus dirubah. Yang tadinya dapat duit harus langsung kabur, kita harus bijak untuk mengelolanya. Entah untuk investasi di sektor apapun, ya kita harus melakukan dari sekarang. Karena orang kaya itu rendah hati, tidak mendewakan barang mahal atau branded, lebih memilih aset daripada liability, ya kan? Mereka nggak suka pamer, dan tentu saja orang kaya itu tidak sombong dan orang sombong itu tidak kaya. Semoga terharu dan sukses berkelimpahan.